Pemirsa, debat perdana calon presiden 2024 telah dilakukan, namun sejumlah evaluasi diberikan oleh sejumlah pengamat. Salah satunya perihal tema debat dan durasi debat. Apakah benar demikian? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Selamat pagi, Mbak Titi, apa kabar? Selamat pagi Mas Reza, Mbak Gema. Alhamdulillah kabar baik, sehat-sehat semua buat kita. Baik, Mbak Titi, dari skala 1 sampai 10 untuk debat tadi malam, berapa nilai yang Anda berikan, Mbak Titi? Ya, sebagai pembuka saya kira angka 7 masih moderat ya. Karena banyak hal yang harus diperbaiki, tetapi setidaknya debat semalam berjalan cukup baik dan juga saya kira para calon sudah mulai mencoba ya untuk menempatkan debat memang sebagai momen untuk menguji dan mengadu gagasan meskipun masih ada misalnya inkonsistensi atau ketidakpatuhan terkait dengan prosedur ataupun tema debat yang merupakan bahasan di debat perdana yang diikuti oleh para calon presiden. Oke, jadi yang diperbaiki ini terkait dengan isu yang diangkat atau seperti apa, Mbak Titi? Yang pertama dari sisi teknis dulu, Mas Reza. Jadi kan dari sisi teknis ya, kalau kita lihat, bagi saya sih para pendukung itu mengganggu ya. Karena bagaimanapun ini kan sebenarnya debat kita ingin berkonsentrasi, memahami dengan baik dan fokus terkait visi misi gagasan serta pendalaman yang dilakukan oleh para calon. Tetapi adanya pendukung dengan sorak-sorai, dengan yel-yel, itu bagi saya sih akhirnya bisa mengganggu fokus begitu ya, dan atau bahkan bisa memprovokasi calon. Meskipun bisa saja itu dijadikan sebagai instrumen untuk menguji misalnya daya tahan calon dalam berdebat. Tetapi lagi-lagi kan kita ingin debat capres itu sebagai forum adu gagasan. Ya, pendukung mestinya lebih tertib lagi. Kedepan saya sih berharap KPU itu fokus kepada calon dan juga tim intinya saja. Tidak usah seperti yang kemarin itu kayaknya dari sisi pendukung itu agak loose ya di dalam pengaturan soal tertib debat. Nah, yang kedua itu adalah soal kepatuhan pada tema debat. Harusnya kan tema debat semalam itu membahas 7 tema terkait dengan hukum, HAM, pemerintahan, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, kerukunan warga, pemberantasan korupsi begitu. Tetapi kan ternyata ada dari beberapa pertanyaan itu yang menyasar tema misal soal pengangguran, lapangan kerja, polusi begitu. Harusnya kan debat itu didalami di tema debat yang berikut atau debat yang berikut, meskipun misalnya para calon di dalam merespon pertanyaan berusaha mengembalikan koridor pada tema debat dihubungkan dengan penegakan hukum ataukah pelayanan publik. Tetapi harapannya ke depan itu tema debat itu memang elaboratif pada tema yang dibahas dan kemudian patuh kepada urutan-urutan tema. Nah, yang juga saya kira menjadi catatan yang kedua dari sisi substansi ya. Ternyata saling bertanya di antara calon dan juga saling merespon pendalaman itu lebih otentik begitu, lebih genuine. Karena di sana calon berusaha mengungkap hal-hal yang memang menjadi kira-kira diskursus di ruang publik atau kemudian menjadi perwakilan pertanyaan yang ingin disampaikan oleh para pendukung atau para pemilih kepada calon yang sedang berdebat. Sebut saja misalnya tentang putusan MK nomor 10, putusan MK, lalu soal ibu kota negara, ibu kota Nusantara. Lalu juga terkait dengan misalnya kasus pelanggaran HAM berat yang ditanyakan soal PR atau pekerjaan rumah yang masih harus dituntaskan oleh calon. Jadi dalam konteks substansi saya kira ternyata bobot pada segmen keempat, kelima itu lebih menunjukkan karakter atau pertanyaan yang lebih genuine ya atau lebih alamiah dan merefleksikan memang diskursus yang ada di masyarakat kita. Dan ke depan kalau boleh dievaluasi segmen keempat, kelima justru jangan-jangan lebih perlu ditambah begitu ya daripada pertanyaan panelis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.